Oke, kita mulai ya pertemuan hari ini. AI dalam kehidupan sehari-hari. Dulu di awal pernah saya ini ya tanya mengenai AI dalam kehidupan sehari-hari kan contohnya Google Maps ya. Nah, kemudian ini kemarin kita sudah masuk di thread ini ya. Mungkin sebelum ngetren Google Maps, HP-HP yang di masa itu sudah agak canggih itu ada eh, apa buka kunci HP melalui ini ya pengenalan wajah. Pengenalan wajahnya ini sudah menggunakan AI. Jadi yang kemarin saya tulis di papan masih ingat dari ini kemudian kan dibikin grid ya. Grid itu seperti kotak-kotak gitu. Kemudian yang menandakan inderanya itu diarsir lah istilahnya, diberikan warna. Jadi kan biasanya individu manusia satu dengan manusia lain itu jarak antar mata ke alis, ke hidung mulut, atau ukuran hidung, mulut, mata, alisnya itu kan beda-beda ya. Itu merupakan karakteristik dari masing-masing individu. Makanya eh, pola seperti ini tuh bisa eh, mengindikasikan wajah seseorang. Meskipun kita nggak bisa nih lihat kalau dari ininya ya, nggak bisa kita lihat ini muka siapa. Tapi dengan adanya ini titik-titik yang ukurannya ini itu si komputer atau AI itu bisa mengenali yang modelnya kayak gini tuh mukanya si ini kayak gitu. Karena dari ukuran matanya, jarak mata ke alis, ukuran hidung dan sebagainya. Biasanya nanti eh, ketika pernah nggak atau ada nggak yang pakai pengunci HP menggunakan ini pengenalan wajah? Mana? Uh, Awen pakai ya? Oke, itu selalu berhasil apa pernah gagal? Oke. Mm-mm. Masih bisa. Karena itu tahun sekarang ya. Nah, HP-nya apa, Mas? Oke. Dulu pas zaman-zaman itu lagi ngetren tuh tahun berapa ya lupa. Itu saya nggak berani pakai tuh karena khawatir akurasinya tuh masih belum bagus. Jadi buka tuh nggak bisa-bisa kayak gitu. Kalau sekarang udah mulai canggih ya. Kalau dulu tuh muka kayak muka baru bangun tidur aja tuh nggak bisa tuh. Kalau sekarang kan cuman karena memakai aksesoris ya. Tapi kalau kalau gelap gitu masih bisa ya. Kalau dulu tuh nggak harus pencahayaannya bagus baru bisa kebuka. Jadi bukan memudahkan malah mempersulit kalau pas masa-masa ngetrennya ini face unlock gitu. Hmm. Kalau kembar identik ya, identik yang manusia aja nggak bisa bedain. Ya, ini cara-cara AI dalam mengenali wajah. Jadi eh, pertama itu mendeteksi apakah yang ada di depan ini adalah wajah atau bukan. Kan bentuknya kan dua dimensi ya. Dua dimensi itu kan berarti dari gambar. Jadi apakah di depan kamera itu adalah bentukan dari wajah.
bukan dari foto. Jadi wajah orang orang asli gitu. Kemudian ini selanjutnya itu pemetaan fitur atau face print. Jadi dari geometri. Kalau ada kunci, misalkan kunci pintu gitu. Kalau untuk mendeteksi apakah itu menggunakan foto orang yang untuk membuka kunci ID-nya atau itu orang beneran, itu kira-kira AI-nya pakai apa? Secara logika aja nggak, kita nggak ngomongin AI, tapi gimana caranya si AI itu mengenali bahwa ketika ada orang masuk, itu tuh kunci yang dipakai itu adalah muka orang sungguhan, bukan foto orang yang buat kunci masuk gitu. Misalnya, ruangan ini hanya bisa dibuka oleh Ibnu, katakan. Nah, orang-orang yang bukan Ibnu, dia pakai fotonya Ibnu buat coba masuk gitu. Tapi ternyata si pintunya ini nggak bisa kebuka. Dia bisa mengenali bahwa itu adalah foto Ibnu, bukan Ibnu gitu. Kira-kira caranya AI itu gimana? Objeknya harus gerak. Nah, cara menangkap eh, si objeknya itu gerak gimana? Titik-titik. Titik kan baru di depan ya. Gerakan sedikit. Oke. Pernah nggak masuk ruangan yang ketat gitu, dia minta foto dari, oh buat misalkan ya, identitas verifikasi akun. Ya, betul. Jadi foto depan, foto kanan, foto kiri. Itu salah satu cara ide itu untuk mengetahui bahwa itu adalah orang sungguhan. Karena yang pakai pengecekan itu biasanya dia tidak mengizinkan untuk mengambil foto dari galeri, tapi foto langsung. Jadi memang nggak ada apa insert media di situ. Jadi memang harus dari kamera langsung. Foto foto depan, kanan, kiri. Itu salah satu cara pola pikir ya untuk AI memahami bahwa yang ada di depan kamera itu adalah orang, bukan foto. Kemudian ini langkah yang ketiga. Jadi setelah dapat fotonya tadi, kemudian itu diubah seperti yang sudah saya pernah tuliskan di papan tuh, menjadi urutan angka atau kode unik. Jadi kalau komputer itu pahamnya angkanya 01. Nah, tinggal dikombinasikan 01, 000, ya gitu. Nah, ini juga eh, di HP itu sebenarnya tidak menyimpan foto kita dalam bentuk foto yang kita maksud ya, tapi di HP itu em, HP itu menyimpan foto itu dalam bentuk kode numeriknya. Jadi bukan foto kayak kita nyimpen di album, tapi dari setiap foto itu kan dia punya kode numerik. Nah, itulah yang disimpan oleh HP. Makanya mungkin ada foto itu yang rusak ya. Kalau yang udah lama gitu, kita buka ada gambar apa sih? Icon gambar terus kotak gini, itu kan pecah ya. Maksudnya filenya tuh rusak, nggak bisa kita buka. Nah, itu kemungkinan numeriknya itu udah berubah. Kemudian ini langkah untuk setelah dapat ini transformasi datanya, kemudian diverifikasi atau dicocokkan dengan list si apa kunci untuk tadi ya masuk ke HP. Nah, biasanya nggak akurasi yang diminta tuh bukan benar-benar 100%. Jadi biasanya ada nilai minimalnya ini 95. Jadi kalau sudah 95% mirip, ya itu bisa dianggap itu itu orang yang dimaksud untuk membuka kunci.
Ya, ini ada untuk keamanan ya. Jadi ada AI yang melawan penipuan untuk face unlock-nya ini. Dia menambahkan sensor infrared. Jadi ini bukan di HP ya. Jadi kayak misalkan ada kayak ruangan gitu, terus dia menambahkan ini infrarednya untuk memastikan bahwa wajah dirinya bukan foto dua dimensi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian contoh lain AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada Siri atau Google Assistant. Biasanya kalau ada yang pernah pakai nggak? Kalau lagi males nulis, tinggal dipencet aja Google Asistennya. Mau cari apa gitu. Ada yang pernah pakai? Selalu berhasil apa pernah gagal? Gagalnya karena apa? Kosakatanya apa sih? Mirip. Jadi dia menangkap suara kitanya itu tidak benar-benar betul gitu ya. Itu padahal bahasa Indonesia. Jadi kadang kita ngomong apa, terus yang dia tangkap apa, sehingga menghasilkan outputnya jelas keliru ya, karena inputannya aja udah keliru. Kemudian AI dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ini ya, rekomendasi produk, inputannya berupa apa? Kalau kita, kalau misalnya kita pakai Instagram gitu, em, melihat scroll mana sih yang ketika kita scroll di apa ya, di postingan mana kita lama di situ. Itu menunjukkan bahwa kita lebih tertarik di postingan itu dibandingkan postingan-postingan yang lain. Ini ada waktu tonton. Jadi kalau ada yang aktif YouTube atau jadi content creator di mana Instagram atau di mana itu ada Google Analytics-nya ya. Kok Google ada Analytics-nya ya. Jadi kita bisa lihat follower kita tuh biasanya tuh nonton sampai menit ke berapa. Kemudian kalau klik ini kan yang bukan content creator kan juga ada ya. Ini biasanya kalau kita di Instagram lihat feed antar misalkan Awen sama Gandhi itu kan pasti beda ya. Dan kalau misal kita pinjem Instagram temen gitu, feednya apa kita jadi tahu nih, oh nih Gandhi ini sering buka ini nih, makanya feednya kayak gini. Atau kenapa kenapa? Atau kalau kita lihat YouTube, iklannya biasanya sesuai sama preferensi kita. Kita sedang apa sering lihat tas gitu, iklannya itu. Jadi ya kadang kalau apa ya kita suka tertarik ke hal-hal yang tidak baik, terus ada orang yang pinjem, terus muncul iklannya ya kan ketahuan ya. Itu ada pernah apa ya ada kasus konten-konten ceramah gitu. Kenapa ya ceramah tapi iklannya kok ini nggak sesuai gitu. Padahal kan sebenarnya dia bertanya tentang itu. Padahal dia sebenarnya sedang menjatuhkan dirinya sendiri ya. Ya itu kan iklan kan mengikuti preferensi penggunanya. Ya, tapi pernah nggak? Atau nggak kemungkinan pernah ada iklan kayak gitu tapi kita nggak skip. Kita tonton jadi kan
terlihat seperti kita tertarik akan iklan itu. Iklan apa aja? Nah, kalau tadi Ibnu bilangnya judul, kok sering muncul itu ya gitu. Gimana? Judul. Ada kemungkinan si judulnya itu membayar eh, langganan iklannya lebih tinggi, sehingga dia lebih sering muncul dibanding iklan-iklan preferensi kita. Ini Faik sama Zaki udah isi survei sama absen? Udah. Zaki? Ini selanjutnya ada spam filter ya. Jadi email, terus spam biasanya email-email yang terdeteksi spam itu email-email yang dia di broadcast. Jadi kemarin itu emailnya Play untuk iklan itu kan pakai broadcast ya. Nah itu kita coba-coba dia terdeteksi spam nggak? Ternyata iya. Jadi kalau biasanya kalau biar nggak terdeteksi spam itu ada maksimal kirim ke 1.000 kalau nggak salah. Lebih dari 1.000 itu biasanya terdeteksi email spam. Jadi kalau mau broadcast jangan melebihi 1.000 tuh. Biar tidak terdeteksi spam. Jadi kalau di WA itu kan tulisannya diteruskan berkali-kali ya. Atau ya itu juga bisa. Tapi kalau misalkan ada email-email penting yang masuk spam, terus kita eh, kan itu ada tulisannya ya, apakah ini beneran spam atau enggak, terus kita klik enggak gitu. Selanjutnya email itu kalau masuk ke pengirim itu kalau masuk ke email kita itu nggak masuk spam lagi, masuknya ke inbox. Kemudian ini Grammarly ada yang pakai ini? Ada yang pakai ini nggak? Dan buat ngecek kebanyakan pakai apa nih? Pakai GPT atau Gemini? Nggak pakai Gemini. Ya bukannya oke. Dia tidak hanya melihat apakah kata itu benar. Jadi dulu pernah ada orang nulis di paper, padahal bukan native, tapi eh, bahasanya ya dan gaya penulisannya itu seperti native. Ternyata dia hanya menggunakan ChatGPT. Kalau ini kan kurang ini ya, kurang common di kita ya. Biasanya kan nulis dulu pakainya apa? Google Translate atau apa? Kalau nulis bahasa Inggris, biasanya langsung nulis aja apa perlu ngecek atau pakai terjemahan. Biasanya kalau pakai Google Translate itu grammarnya masih dia mentranslate-nya per kata. Jadi kalau kita lihat grammarnya tuh aneh gitu. Nah, yang aplikasi Grammarly ini dia pakai NLP. Jadi memahami konteks dan gaya. Contohnya konteks tuh, contohnya yang dulu ya bisa ular sama bisa dapat. Jadi dia memahami em, kata-kata itu dari kalimatnya. Apakah ini maknanya sudah tepat? Terus gayanya ini dia menggunakan gaya native ya, orang orang aslinya, bahasa aslinya.
Oke. Ada yang tahu sintaksis? Ada. Kalau ada yang ini pakai ChatGPT atau Gemini terus diparafrase, ada. Ketahuan deh. Biar nggak ini ya terdeteksi pakai AI ya. Jadi kan eh, satu makna itu kan bisa ditulis dengan banyak cara ya. Itulah parafrase. Jadi diubah kalimatnya tapi tidak mengubah makna atau arti. Ada yang pernah pakai ini? Kenapa? Gak ada. Kalau Pak Syahrul, hmm? Oh pakai Turnitin, Pak. Biasanya Turnitin itu, iya, makanya kalau ya, biasanya kalau yang baru kuliah kan belum pakai. Makanya tadi saya tanya Pak Syahrul, belum ada. Jadi Turnitin ini untuk ngecek plagiat ya. Jadi kalau misalnya ngerjain makalah gitu, terus ada yang nyontek gitu kan, itu mirip-mirip ya. Nah, itu bisa ketahuan dengan Turnitin. Jadi nanti dia akan menunjukkan hasil file makalah satu dengan makalah yang lain itu ada kemiripan 70% gitu. Kemudian ditunjukkan hasilnya. Ini yang mirip tuh ini gitu. Biasanya ini lebih ke tugas akhir atau paper gitu untuk cek plagiat. Kalau paper itu kan atau tugas akhir ya, itu kan kalau kita mau ngambil dari paper lain atau buku itu kan kita menulis rujukan ya. Nah, itu kalau sama Turnitin itu kedeteksi kan sama, namanya rujukan itu kan sama ya. Misalnya saya menulis paper pertama, kemudian saya mau publish paper yang kedua merujuk dari paper saya yang pertama. Itu kan yang namanya kita merujuk, kita menulis apa yang ada di paper satu itu, kemudian kita tulis nama si paper satu itu ya. Itu kan sesuatu yang sama ya. Itu kalau diturnitin, itu akan kedeteksi plagiat, tapi akurasinya itu rendah. Jadi, Turnitin ini kemungkinan besar itu makalah-makalah itu ada plagiatnya, tapi di batas-batas tertentu, misalkan kurang dari 15%, itu makalah yang satu dengan makalah yang lain itu tidak plagiat. Jadi kalau 7%, 10% itu masih aman. Tapi kalau sudah 70, 90, itu kemungkinan besar hanya ganti nama atau parafrase. Kemudian ada yang tanya tentang Turnitin. Kemudian ini ada generatif AI. Jadi itu yang kemarin kalau dari tadi ceritanya Tifa itu yang dikerjakan ya generatif AI. Jadi mengenerate gambar ya buat posting ya. Ya ini tingkat atas sih. Jadi ya itu tadi hasilnya misalnya SpongeBob matanya cuma satu. Karena mengenerate itu sesuatu yang apa ya, udah tingkat atas lah daripada kita memasukkan data kemudian menyuruh AI untuk misahin atau mengklasifikasikan.
Tapi kalau mengenerate itu kan membuat sesuatu yang baru, yang berbeda, yang mirip-mirip dengan dataset. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ChatGPT atau Gemini, itu masuk ini nggak? Masuk. Kenapa? Hah? Masuk ini, generatif AI. Kenapa? Oh, aduh salah ya contohnya ya. Contoh lain coba yang generatif AI. Oh, iya sama. Selain yang berhubungan, selain yang berhubungan dengan kalimat, kenapa? Plagiarisme itu kan dia tidak membuat sesuatu yang baru. Dia mencoba mengukur apakah makalah yang satu dengan yang lain itu mirip. Kalau generatif AI itu dia mencoba membuat hal yang baru. Kenapa? Tripik itu apa? Buat? Hmm. Oh, berarti mirip. Tapi dia outputnya gambar ya? Oh, oh, oke oke. Ya itu generate. Jadi dia kayak ChatGPT tapi yang khusus gambar atau video. Oke. Cici. Cici. Oh, kayaknya yang sering muncul di iklan-iklan itu ya? Oh. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ada yang mau ditanyain nggak dari materi tadi? Jadi AI di kehidupan sehari-hari, selain yang udah saya sampaikan, ada yang tahu aplikasi lain? Apa? Dal itu itu yang apa tuh? Gambar, video, web coding. Kalau Dalke itu enggak dia ngapain? Iya kan? Maksudnya ceritakan aja tuh ngapain, terus nanti outputnya apa? Jadi nulis inputnya berupa tulisan, nanti dia generate gambar. Berarti mirip yang tadi ya, free free pick ya. Free pick picknya PIC. Oh PIK. Oh iya ya. Saya kirain free picture gitu ya. Oh, pakai K. Ada lagi selain gambar yang AI, maksudnya nggak perlu generate AI di kehidupan sehari-hari yang kita pakai selain yang sudah disampaikan.
apa? Fitur studio. Fit to kayak gimana itu? Terus ya itu generate berarti generate karakter ya. Jadi dari inputannya wajah, kemudian nanti jadi karakter ya. VTuber. Enggak. Ya. Oh, iya ya. Jadi contohnya apa tuh? Gimana? Hmm. 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 Oke, jadi kayak yang film-film dari kartun dikirain animasi, ternyata itu orang sungguhan, tapi di apa di inputkannya berupa karakter gitu ya. Hmm. Oke, ya itu termasuk pengenalan ya. Jadi pengenalan kayak tadi pengenalan wajah. Jadi kan ada sensor di tubuhnya yang buat inputan di sini kan. Jadi kalau kita gini dia ikutan ini kan. Ya itu termasuk AI. Karena AI-nya dari pengenalan ini gerakannya sendi bisa. Yang sehari-hari kita pakai aja. Bukan yang pakai orang ya. Maksudnya orang yang oh pakai itu udah bikin. Oh, di mana? Di YouTube. Hmm, bisa ini apa nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya apa? Di publik nggak? Oh ya betul. Apa yang sehari-hari? Google Map udah. Udah. Kenapa? Sensor muka di mana? Oh, bukan tadi udah. Apa coba? Kalau Gojek itu masuk nggak? Benar. Oh ya boleh boleh. Oke oke. Kalau di HP apa lagi ya? Coba HP ya. Ada yang pernah naik bis trans? Itu kira-kira ada AI-nya nggak? GPS, ini, nah, perkiraan waktu sampai, ya, itu prediksi ya. Kereta apa? Sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Ironi penggunaan AI. Ada yang tahu ironi itu apa? Ironi, kalau yang sering gimana?
kejadian yang tidak menyenangkan. Sial. Yang apa? Ironi kalau sering nonton berita gitu. Ya, hasil bukan sama kenyataan ya, sama keumuman. Jadi misalkan guru yang harusnya mendidik siswa murid gitu, tapi malah melakukan kekerasan, itu ironi. Yang harusnya lurus tapi ternyata belok, ironi. Gimana? Ya, kesalahan. Jadi kalau ironi penggunaan AI itu tujuannya, goalnya apa? Membantu. Tapi ternyata dia malah menimbulkan masalah. Itu ironi. Ada yang tahu nggak ironi AI itu apa aja? Contohnya. Atau pernah dengar kasus-kasusnya ironi AI? Oh, dilakukan untuk kecurangan ya? Baim apa Raffi? Oh, dua-duanya ya? Oh, Dennis. Ini ya definisinya ya. Ironi, niatnya itu AI untuk membuat hidup lebih baik. Tapi ternyata malah menghasilkan dampak negatif yang tidak terduga. Jadi AI ini suatu teknologi ya, nggak hanya AI, sebenarnya itu kan eh, semuanya seperti pisau ya. Jadi kayak contohnya apa? HP bisa membantu kita, tapi ternyata dari HP-HP itu apa contohnya? Ya kan segala sumber itu kan sekarang datangnya dari HP ya. Sesuatu yang nggak baik di HP ada. Bisa bikin kecanduan. Kenapa? Ke- Oke. Jadi sebenarnya kan tergantung sama penggunanya ya. Karena itu HP itu kan sumber, banyak sumber. Jadi tergantung penggunanya mau digunakan untuk mencari sumber yang baik atau yang buruk. Kenapa? Apa itu HP? Emang zaman dulu ada HP? Jadi eh, pernah dengar ya kontradiksi di pelajaran apa nih? Belum pernah diajarin kontradiksi. Udah kan ya? Oh, kontradiksi belum. Belum ya? Kontradiksi. Konjungsi siapa yang ngajar? Nah, coba bisa ditanya sama Bu Iva. Konjungsi apa? Kata penghubung. Kontradiksi kayaknya dulu SMA udah. Ya,
Dengan stabilitas harus. Kalau kalau di logika matematika udah diajarin jika maka belum? Nggak ada kontradiksi di situ. Jika makanya apa? Silogisme gitu? Oh, baru biimplikasi. Implikasi. Apanya? Oh, oh ya, tadi itu kontradiksi. Lagi Valen kan serupa ya. Ini contoh-contoh ironi ya. Jadi tujuannya buat AI untuk konektivitas, tapi ternyata malah memicu isolasi sosial. Jadi dia nggak niatnya kan menghubungkan ya, tapi jadinya menghubungkan yang jauh menjadi dekat, tapi yang dekat malah menjauh. Itu sebenarnya mirip-mirip internet ya, AI ini. Kemudian AI ini dibuat untuk objektivitas, tapi ternyata malah muncul bias algoritma. Ada yang tahu bias? Bias gak jelas. Kalau siapa emang gitu yang ngomong? Ngomong siapa tadi? Oh, kemudian ini memang itu dibuat untuk meningkatkan pekerjaan ya, efisien, efisiensi. Tapi ternyata dampaknya itu menyebabkan pengangguran struktural. Ini contoh-contoh dari ironi AI. Coba kita lihat. Ini pakai bahasa Inggris. Apa nih artinya? Ini kasus-kasus nyata yang ada di luar negeri mengenai ironi AI. Ini ada yang bisa menjelaskan berita ini? Jadi ini ada tahun dia jatuh cinta sama dia dibawa manusia tulisan. Oh iya, benar-benar laki-laki ya, laki-laki dari Florida.
Maya. Gimana? Ya, itu sudah pernah tanya tentang diskusi mengenai bunuh diri itu ke ini si Denny ya, si apa chatbotnya itu, dia namakan Denny. Ya kalau kita lihat chat GPT kan dia meresponnya ketika kita melakukan sesuatu kan dia responnya mayoritas baik ya, mendukung seperti itu nggak netral. Kenapa kenapa? Terus curhatnya udah jelas-jelas salah tapi didukung gitu apa gimana? Oh, nah ini ya apanya? Hmm? 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 Yang pertama kali respon netral ya. Hmm. Oke, coba kita lihat ya. Ini tahun berapa? Mungkin dengan 2024. Itu curhatnya tahun berapa? Oh, 2022. Ah, ya, betul. Oh, oke, oke. Ya, oke. Jadi ini tidak secanggih ChatGPT ya. Hmm. Oh ya. Bahasanya apa responnya ya. Oke. Oke, kita lihat. Iya, heeh. Kita coba lihat yang ironi contoh lainnya ya. Chatbot pria ini malah disarankan aktif di mana ya? Di Bandung. Oh ini Bill.
Hasil responnya ya. Ya bisa. Modelnya belum stabil, belum cukup. Ini ada satu lagi. Ini Florida, Belgia. Yang ini Inggris. Apa nih artinya? Hmm, iya, sangat cintanya. Iya, benar-benar. Di sini ya, ceritanya kemarin. Iya, udah cuma ini doang. Oh, ini dari tiga itu kasus-kasus ironi yang paling mengerikan ya. Hmm, hmm. Apa? Oh, mengi-
Hmm. Hmm. Oke. Jadi, memberikan informasinya nggak detail ya. Detail kalau kita tanya lebih detailnya lagi, baru mereka kan memberikan detailnya kan ya. Jadi kita balik ya. Nah, kalau ini kan ironi di kasus sosial ya. Kemudian ini ironi dalam hal efisiensi versus kemanusiaan. Karena ada AI kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan membuka lowongan AI engineer ya. AI engineer, data scientist, data analis, kemudian ada data data engineer, machine learning engineer, itu menciptakan lapangan kerja baru. Tapi untuk pekerja-pekerja yang kerjanya rutin dalam artian apa ya? Contoh-contoh pekerjaan yang rutin itu kayak apa? Yang kira-kira bisa digantikan AI di kantoran misalkan. IT apanya yang digantikan? Data data entry ya, input-input apa contohnya? Maksudnya ngentry data apa? Data pasien. Ya bisa dengan kayak contohnya kita mau daftar itu kan udah ada apa itu namanya? Semacam komputer yang berdiri itu ya. Pasiennya daftar langsung, kemudian dari situ pakai sistem ya. Ya, berapa menit lagi akan dipanggil gitu. Jadi hal-hal yang istilahnya apa ya, sesuatu yang mungkin banyak orang bisa lakukan dan itu nggak perlu istilahnya nggak perlu ada pemikiran ya manusia, hanya alurnya aja gitu. Itu bisa dipangkas dengan AI. Kasir ya, ada supermarket di luar negeri ya, udah bayar sendiri, jadi nggak ada kasir. Dampak di dunia kerja. Kayak contohnya pengoreksian. Koreksi itu kan hal yang membuang-buang waktu ya. Padahal sebenarnya tiap orang itu asal punya kunci jawaban itu kan bisa mengoreksi ya. Cuman memang untuk yang isai itu karena subjektif ya eh, model untuk akurasi isai itu juga masih eh, perlu banyak training. Tapi kalau udah pilihan ganda gitu kan objektif ya, mudah untuk dikoreksi. Hmm. Hmm. Hmm.
Hmm. Terus pertanyaan-pertanyaan juga sudah disiapkan. Setiap calon mahasiswa itu ada tes wawancara harus menilai Oh. pakai skornya nanti orangnya. Hmm. Berarti udah bisa yang subjektif ya. Ya, Wawancara yang subjektif. Ya memang kalau ada something yang baru kan biasanya dari luar ya. Kemudian ini di dunia pendidikan. Ya ini ironinya AI itu kan mempermudah untuk mahasiswa mengakses ilmu gitu. Tapi akhirnya jadi melemahkan kemampuan berpikir. Ini kayak misalkan kemarin pertanyaan apa bedanya AI dengan otomatisasi. Sebenarnya kalau kita mikir aja kan kita udah jelas tahu ya bedanya apa. Tapi ada juga yang langsung pakai AI. Dan akhirnya itu melemahkan daya pikir kita untuk berpikir kritis. Kemudian kalau misalkan nih 18 mahasiswa gitu, ada soal satu, kemudian semuanya pakai ChatGPT. Itu kira-kira jawaban dari ChatGPT-nya sama apa beda? Sama apa beda? Pertanyaannya sama. Satu. Oh ya, ya itu nggak usah pakai ChatGPT pun manusia juga sama. Ya karena kan jawabannya mutlak ya. Kalau ini, kalau apa tuh namanya, kalau mengarang gitu, ada yang udah pernah nyoba? Kerjakan, iya, kerjakan soal sama-sama pakai GPT-nya masing-masing, tapi ternyata hasilnya beda-beda atau mirip-mirip? Mirip ya, meskipun pakai GPT-nya masing-masing. mungkin kayak bicaranya atau kayak penjelasannya. Ya, mm. Tapi gagasannya Ya, sama ya. Tapi cara merangkai kata-katanya sesuai dengan referensi kita melatih ChatGPT itu ya. Ya, bu- buat dalam kalimat ringkas gitu. Ya. Tapi kalau hanya kopas soal aja, kira-kira sama apa beda? Jawaban dari ChatGPT-nya. Kopas soal aja, nggak usah dikasih prompt tambahan. Kalau yang pengalaman saya sama. Kalau kopas aja sama, tanpa di prompt. Kemudian ini ironi yang ketiga ya, transparansi versus box. Box. Sudah belum ya? Ada yang pernah dengar black box? Hmm. Iya, iya kalau pesawat iya, kalau di AI ke deep learning. Deep learning itu ada black box-nya. Jadi kan kalau deep learning itu kan kita nggak perlu
orang yang ngerunning deep learning, menggunakan algoritma deep learning, orang itu nggak perlu tahu ilmu dari tasknya itu ya. Ya kayak misalkan kita mau memprediksi memprediksi curah hujan. Kemudian kita nggak tahu nih kira-kira fitur apa sih yang mempengaruhi curah hujan. Kita kalau pakai deep learning kita langsung masukkan semua fiturnya biar deep learningnya sendiri yang memprediksi, biar deep learningnya sendiri yang menentukan fitur-fitur mana yang mempengaruhi, fitur-fitur mana yang paling mempengaruhi atau yang punya hubungan yang lemah dalam memprediksi curah hujan. Itu di deep learning tuh algoritmanya itu dia uh, bertindak sendiri, menghasilkan sendiri. Jadi nggak perlu orang yang menjalankan deep learning itu punya wawasan mengenai curah hujan. Itu deep learning. Sehingga nanti hasilnya itu uh, berupa output, tapi kita nggak tahu kok bisa keluarnya prediksinya tuh ini gitu. Asal muasalnya dari mana? Cara berpikir deep learningnya tuh kayak gimana sehingga menghasilkan output itu. Karena ketidaktahuan kita dalam mengetahui cara berpikirnya deep learning, itulah yang namanya black box. Sesuatu yang kita nggak tahu apa. Sehingga nantinya bagi bidang-bidang yang apa ya sangat riskan gitu, mereka itu kurang percaya sama deep learning. Sehingga butuh yang namanya, kalau sekarang ya, itu ada namanya teknik XAI, Explainable AI. Jadi dia teknik yang menjelaskan black box-nya ini. Gimana caranya deep learning itu bisa menghasilkan prediksi atau output seperti itu. Itu berarti kayak Di luar kendali, ya masih di kendali kita karena kita bisa menentukan parameternya. Menentukan misalkan aku mau pakai teknik-teknik yang ABC kayak gitu. Nanti coba hasilnya kayak gimana gitu. Kendalinya kita sebatas penentuan apa tuh namanya parameter. Parameter tuh kayak misalkan aku mau ngurutkan nih, mengurutkannya dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Itu parameter yang kita pilih. Tapi kan tujuannya adalah mengurutkan. Jadi biasanya kayak di dunia medis gitu, mereka kan nggak semua pasien, misalkan pasien kanker, nggak semua pasien itu mampu atau eh, melaksanakan beberapa tes. Karena kan misalkan kayak tes darah gitu kan, selain butuh biaya juga kan merasakan sakit ya ditusuk-tusuk kayak gitu. Jadi beberapa pasien yang terklasifikasikan kanker, dia itu mungkin dari 10 tes hanya 5 orang yang mau tesnya lengkap. Pasien-pasien lain tuh mau tesnya 3 aja atau 2 atau 1. Sehingga kan nanti datasetnya kan banyak yang kosong. Kemudian pakai AI yang kosong-kosong itu kan coba kita masukkan angka-angka ya. Kemudian diolah. Nah nanti biasanya dari eh, orang medisnya atau dokternya itu mempertanyakan kenapa kenapa bisa output dari AI-nya itu seperti ini gitu kan datanya nggak lengkap. Kenapa kamu bisa memberikan informasi di luar dataset yang kita berikan gitu. Nah dengan explainable AI dia itu nanti menjelaskan si black box-nya ini hal-hal yang dari deep learning itu tidak ditunjukkan gitu, dalam merunut menghasilkan output. Itu black box-nya itu yang apa ya, yang si AI engineer sendiri nggak bisa lihat gitu. Itu black box. Kemudian explainable AI-nya itu
teknik yang membantu AI engineer dalam menjelaskan kenapa deep learning-nya itu bisa menghasilkan output seperti itu. Gimana bingung? Ya bisa baik. Kalau machine learning itu kan maksudnya secara logika tuh kita bisa mengetahui prediksinya. Kalau kita udah tahu aturannya. Misalkan kalau kalau ada data-data, kemudian biasanya tuh yang terkenal data set ini menentukan seseorang itu jadi main keluar atau tidak berdasarkan curah hujan, kelembapan, kemudian apa ya? Misalkan curah hujan sama kelembapan. Dilihat dari rutinitasnya. Kalau misalkan cerah, itu orang itu biasanya main keluar outdoor gitu. Itu kan secara logika kan kita bisa merunut ya dari kebiasaan orang itu. Oh dia tuh kalau cerah dia tuh main di luar, tapi kalau hujan dia itu nggak main di luar. Itu kalau machine learning kita tahu tuh logikanya gimana jika makanya. Tapi kalau deep learning kita nggak tahu karena yang mikir deep learningnya itu sendiri. Ya ini kita masih pengantar ya. Kalau memperdalam itu nanti di semester 3 di machine learning, kemudian semester 4 deep learning. Sampai sini black box ada pertanyaan? Gimana? Ini saya sampai 10 berapa? 10.50. Oke, 10.49. 2 menit lagi ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Black box tuh contohnya ya kalau kehidupan sehari-hari. Misalkan kita daftar apply gitu, tapi ternyata nggak diterima. Nah, kita nggak tahu alasannya apa. Karena itu kan sistemnya play ya yang mengetahui. Nah, kita di situ yang nggak keterima itu taunya itu adalah black box. Karena taunya output aja gitu. Jadi kita nggak tahu penyebab kita nggak diterima tuh apa. Kenapa? Transparansi ya. Tapi tidak ditransparansikan. Jadinya kan black box. Ya, kalau yang tadi kan jatuhnya rahasia ya. Rahasianya play gitu. Yang bisa diinfuskan di proses. Terlalu banyak ininya, aturannya. Jadi dia kalau kalau deep learning itu dia modelnya runut balik. Jadi eh, habis apa ya, habis memprediksi ternyata prediksinya itu kurang akurat. Jadi dia bolak-balik gitu loh. Apa ya? Memperbaiki kan kalau setiap fitur hah, diulang-ulang. Iya dicek lagi. Jadi ada banyak gitu. Jadi iya rumit gitu. Oh iya. Gimana? Sulit dipercaya. Kenapa? Prosesnya rumit, tapi kan tetap tetap ini, maksudnya malah deep learning itu biasanya akurasinya lebih tinggi daripada machine learning.
mungkin di sini itu kan dekat dengan Hmm. jadi itu kadang tidak tapi Hmm. ya rekrut karyawan ya analisa kita uji data yang dibakar tidak oleh para ahli ekonomi kayak cuaca di Paris Hmm. terus naiknya suhu bumi itu hanya mencari sebuah polanya dan berhubungan terhadap pergerakan saham tertentu atau uang tertentu. Nah, begitu ada korelasinya dapat kunci apa sebabnya itu terkait dan mempengaruhi dan itu cara rekor yang besar itu bisa baca di yang kayak gitu. Jadi mungkin background itu karena prosesnya itu karena satu program yang di dan itu kalau banyak gitu. Ya. Hoax. Tapi nanti kalau XAI, explainable AI, itu teknik yang bukan mentransparansikan black box, tapi dia teknik lain yang memudahkan kita dalam mempercayai hasil outputnya itu. Jadi dia tidak membuka si deep learningnya itu, tapi mencoba memahami cara kerja deep learningnya itu. Kenapa kok dia menghasilkan output prediksi seperti ini? Oh, dari apa ya? Dari mungkin dari apa ya? Warna-warna. Jadi kalau deep learning itu kan masalah angka. Nah, explainable AI itu tidak membuka angkanya tadi, tapi mencoba untuk melihat dari sisi lain yang lebih mudah untuk dipahami orang awam. Itu explainable AI. Jadi mungkin dilihat dari visualnya seperti itu. Coba ya saya kasih PR ya. Coba cari mengenai black box dan explainable AI. Cari pemahaman. Ya, black box-nya black box AI ya, bukan pesawat ya.